Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Ya, Ibu berharap kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Kita masih bertemu secara online dalam pembelajaran jarak jauh yang kita tidak tahu pasti sampai kapan. Tetapi Ibu yakin dan percaya kalian akan tetap semangat di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran online. Dan kali ini kita akan belajar tentang seni budaya kelas 7 materi menyanyi unisono. Tonton videonya dan penjelasan materinya sampai selesai ya. Nah, Ibu yakin bahwa anak-anak sudah siap belajar. Hari ini kita akan membahas tentang materi unisono. Nah, di dalam buku seni budaya yang sudah dibagikan ke anak-anak semua, di situ ada, jadi kalian bisa sambil membuka buku yang sudah dipinjami dari sekolah ya. Oke. Kita akan masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar ada yang 3.1 itu memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Nanti kita akan bahas unisono itu seperti apa. Kemudian untuk prakteknya menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Nah, karena saat ini kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ya. Untuk itu prakteknya nanti kita ganti secara individual. Namun tetap konsep-konsep tentang unisono itu seperti apa akan Ibu berikan secara menyeluruh. Begitu ya. Tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini tentu saja materi itu tidak diberikan serta-merta supaya target kurikulumnya tercapai, tidak anak-anak. Nah, ini Ibu Yana share ya. Kalian bisa menjelaskan konsep dasar bernyanyi atau menyanyi, bagaimana atau bernyanyi dengan benar. Lalu kalian bisa membedakan dan menjelaskan tentang teknik vokal. Teknik vokal itu seperti apa, di dalam teknik vokal itu seperti apa yang harus dilakukan supaya suara kita menjadi baik ketika kita menyajikan suatu karya musik. Lalu langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam latihan menyanyi itu seperti apa. Tujuannya kalian tahu langkah-langkahnya. Lalu membaca notasi musik. Jadi kalau kalian nanti diberikan lirik lagu seperti itu, tahu, ini lagu judulnya ini, nada dasarnya ini, temponya ini, ekspresinya ini, penciptanya siapa, dan tahu isi lagunya itu apa. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kalian bisa mempraktekkan, yaitu menyajikan sajian musik dalam bentuk nyanyian, nanti secara individu. Sebenarnya kita bisa bernyanyi secara berkelompok dalam bentuk virtual, saat ini sedang hits bagaimana banyak orang bernyanyi gitu ya, kemudian dikompilasi dalam banyak video seperti itu. Nah, kita nanti akan cari cara yang paling mudah, yang bisa kita lakukan buat anak-anak juga tidak membebani, sama-sama enak, nanti kita bicarakan bersama, begitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang musik dulu. Nah, kalau seni musik itu merupakan cabang dari seni budaya. Seni budaya itu ada banyak anak-anak. Ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, seni sastra, dan seni teater. Nah, seni musik ini Ibu ambil dari Encyclopedia Britannica. Dan kita baca bahasa Indonesianya aja ya. Musik merupakan seni yang memadukan suara vokal atau instrumental untuk keindahan bentuk atau ekspresi emosional. Biasanya sesuai dengan standar budaya, irama, melodi, dan harmoni. Jadi musik adalah seni yang menembus setiap masyarakat manusia. Jadi dalam arti musik itu sumbernya atau medianya adalah bunyi. Bisa bunyi suara manusia atau bunyi suara alat musik atau instrumen. Gitu ya. Berikut ini merupakan peta konsep tentang kegiatan pembelajaran kita.
itu yang paling gede ada bernyanyi satu suara, itu unisono, itu kata kuncinya ya. Lalu konsep bernyanyi unisono itu seperti apa, kemudian teknik vokal itu yang bagaimana, kenapa toh kok kita tuh bisa bersuara, itu ada organ-organ dalam tubuh kita yang mensupport, mendukung ketika kita bersuara atau bernyanyi. Lah, lalu bernyanyi berkelompok itu apa yang harus kita lakukan? Di sini nanti akan Ibu jelaskan semuanya satu persatu. Bernyanyi unisono, konsepnya tadi dalam peta konsep sudah jelas terlihat. Bernyanyi unisono itu bernyanyi bersama dengan satu suara. Jadi misalnya banyak orang itu mau, yang penting lebih dari satu ya, berdua, misalnya Bu Yohana dengan salah satu teman Bu Yohana, atau Bu Yohana dengan Bu Citra bernyanyi tapi di nada yang sama. Nah, itu bernyanyi unisono itu seperti itu. Nah, bernyanyi itu kan aktivitas mengeluarkan suara yang bernada. Kemudian ada lirik lagunya, kita melanggengkan nada-nada itu beraturan sesuai dengan notasinya yang diinginkan. Nah, bernyanyi itu juga bisa dilakukan baik dengan diiringi alat musik ataupun tanpa diiringi alat musik, atau yang disebut akapela. Jadi saya menyanyi misalnya lagu daerah Bungong jempa megah di Aceh. Itu contohnya, saya berarti bernyanyi tanpa diiringi alat musik atau disebut akapela. Kalau saya menyanyi dengan iringan alat musik ya berarti dengan iringan, berarti tidak bisa disebut dengan akapela. Nah, menyanyi unisono itu apa? Bernyanyi unisono itu dilakukan secara berkelompok, jelas. Berkelompok itu berarti lebih dari satu dan hanya menyanyikan melodi pokok atau lagu utamanya. Atau lebih sederhananya bernyanyi bersama dengan hanya satu suara. Jadi semua orang di dalam kelompok itu menyanyikan lagu dengan lirik yang sama, dengan melodi atau nada yang sama. Video ketika teman-teman kalian sekarang sudah menjadi kakak kelas kalian di kelas 8 menyanyi atau sedang praktek menyanyi lagu secara unisono. Nah, waktu itu belum ada pandemi COVID-19 seperti sekarang. Jadi menyanyi bersama, pembelajaran kita tatap muka, tidak online seperti saat ini. Nah, kita lihat ya. Ya, itu tadi salah satu contoh menyanyi unisono. Kalian sekarang sudah bisa membayangkan ya bernyanyi unisono itu seperti apa. Tapi karena pandemi COVID-19 kita tidak bisa melakukan hal itu sekarang. Nggak apa-apa ya, jangan mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar, oke? Nah, teknik vokal. Nah, di situ di slide Bu Yohana sudah jelas sekali teknik vokal itu adalah bagaimana cara bernyanyi dengan baik dan benar agar suara yang dihasilkan terdengar indah dan nyaring. Bisa dibilang indah kalau kenapa toh? Bisa dibilang nyaring kalau kenapa toh?
kalau misalnya kita nyanyi atau kita mendengarkan seseorang menyanyi, suaranya bisa bagus banget, enak banget kayak suara itu, kenapa ya? Nah, nanti kita akan pelajari lebih jauh tentang teknik vokal. Sekarang kita akan mengenali organ-organ tubuh penting dalam bernyanyi apa saja toh, sama halnya seperti komputer atau HP atau mobile phone yang kalian miliki. Ada yang namanya perangkat lunak dan perangkat keras. Kalau perangkat keras itu ya wujudnya seperti contohnya HP ini ya, ini wujudnya nah, perangkat lunaknya apa ya? Aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya itu namanya perangkat lunak. Komputer juga begitu, CPU-nya, kemudian monitornya, mouse ini ya, itu perangkat keras. Perangkat lunaknya apa ya? Windows-nya itu, kemudian Office-nya, nah seperti itu. Nah, sama seperti kita bernyanyi, yang keluar itu kan suara. Nah, di sini ada yang namanya organ penggerak, ada paru-paru, laring, pangkal tenggorok yang ada di sini ya, kemudian faring, batang tenggorok ya, kemudian diafragma atau sekat rongga dada yang ada di antara bagian perut dan juga dada, di tengah-tengah itu ya. Ini adalah organ-organ penggerak yang penting saat kita bernyanyi. Nah, kalian bisa lihat ya di gambar ini ada paru-paru, bentuknya seperti ini, lalu laring, lalu faring, dan juga diafragma atau sekat rongga dada. Bisa dipahami ya? Sekarang kita akan mengenal yang namanya pita suara, salah satu organ yang ada di dalam tubuh kita yang mampu mengeluarkan suara. Seperti ibu sekarang ini bisa keluar suaranya karena pita suara itu ya. Kemudian ada udara di sini yang menghantarkan suara ibu sehingga bisa terdengar. Nah, pita suara itu berbentuk jaringan otot tipis dan elastis ya. Nah, pita suara laki-laki itu lebih panjang daripada pita suara perempuan. Pada fase tertentu, pita suara akan mengalami perubahan sehingga berpengaruh pada perubahan suara. Seperti kalau cowok ada yang namanya akil balik. Biasanya di usia 13-14 tahun itu cowok suaranya udah mulai berubah jadi kayak gede gitu ya. Tapi nggak usah khawatir. Kalau misalnya sampai umur 13 atau 14 suaranya masih kayak anak kecil, itu enggak masalah karena setiap orang pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya itu berbeda-beda. Ya, jadi nggak usah takut atau nggak usah malu kalau misalnya kok suaraku belum berubah di usia yang sekarang. Itu tidak masalah. Nah, itu tentang pita suara. Selanjutnya alat ucap. Nah, alat ucap manusia itu ada rahang. Nah, jadi rahang kita ini yang bisa digerakkan ini, kemudian lidah, kemudian bibir, dan itu semua ada di dalam mulut kita. Di kepala kita ini kan, di bagian kepala ini kan ada rambut, kemudian ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah, alat ucap kita kan mulut. Nah, mulut itu di dalam ada rahang yang bisa digerak-gerakkan ini, kemudian ada lidah, ada bibir. Nah, itu di gambar ini juga terlihat jelas ya, ini ya gambarnya ya di sini ya, anak-anak bisa lihat di sini gambarnya. Nah, ini lidah, kemudian ini bibir, lalu rahang. Nah, yang bisa digerakkan, bisa sehingga bisa menghasilkan bunyi a, kemudian i, u, e, o, seperti itu. Resonator adalah organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Nah, pita suara tadi begitu bergetar, dia akan menimbulkan suara, kemudian dipantulkan di rahang kita ini, lalu keluar, dan di dalam suatu tempat kan ada udara. Udara itu nanti yang akan menyampaikan gelombang suara itu supaya bisa terdengar. Itu yang namanya resonator. Lalu intonasi. Intonasi adalah ketepatan di dalam membunyikan sesuatu bunyi atau nada. Jadi nggak fales kalau orang bilang. Kalau misalnya notasi ya baca do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu intonasi, bukan do, re, mi, fa, sol. Nah, karena nadanya berjenjang seperti itu ya suaranya juga harus berubah menyesuaikan nadanya seperti itu. Kalau nyanyi juga disesuaikan dengan iringannya. Begitu ya anak-anak ya. Lalu artikulasi. Artikulasi adalah ketepatan pelafalan bunyi.
bagaimana cara membunyikan kata demi kata dalam bernyanyi sehingga suara kita terdengar jelas. Kenapa? Supaya orang yang mendengar nyanyian kita, mendengar suara kita tuh tahu maksud dari apa yang kita sampaikan. Lagu kan tidak hanya soal lirik, tetapi ada yang namanya nada, ada melodinya. Kita menyanyikan lirik bernada. Misalnya nyanyi Kambanglah bungo parautan, si mambang riang ditarikan di desa dusun Ranah Minang. N, S, T itu harus jelas, baik huruf konsonan maupun huruf vokal. Gimana? Beberapa hal yang berkaitan dengan teknik vokal sudah Ibu jelaskan, ada resonator, kemudian ada intonasi, ada artikulasi. Sekarang apalagi nih Bu, frasering. Nah, dari kata frase ya. Kalau kalian belajar bahasa itu ada frase ya, ada frasenya. Jadi kalau ngomong itu ya dituntaskan, ada titiknya, ada koma. Oh, ini dipenggal atau enggak nih. Kalau nyanyi juga gitu. Jangan sembarangan memotong kata ya, karena kata itu kan ada maknanya. Misalnya kalian ngomong soal cinta, itu kan ya harus satu kesatuan toh, cinta bukan cinta, kan bukan begitu. Misalnya polelebo itanu sale, itu memenggalnya kurang tepat. Jadi itanu salelebo. Jadi penggalah kalimat atau kata dalam bernyanyi tanpa memotong suatu kata, begitu ya. Ini penting banget soal ekspresi. Kalau kita bicara dengan seseorang, kalau wajah kita flat-flat aja, bisa jadi malah ini ngapain sih? Orang jadi nggak tertarik kan dengan kita. Tapi kalau kita ekspresif di dalam menyampaikan sesuatu, orang akan memperhatikan, oh ini sedang bercerita, oh ini sedang mengatakan sesuatu, ini sedang menyampaikan sesuatu. Bernyanyi juga begitu. Bagaimana cara kita membawakan lagu itu sesuai dengan makna lagunya, dilihat dari liriknya, sehingga makna lagu itu yang terkandung dalam suatu lagu bisa tersampaikan dengan baik. Mau lagu yang bahasa daerah, lagu yang bahasa Indonesia atau bahasa asing, itu harus kita lihat liriknya, kita pahami isinya, lalu kita sampaikan. Kalau lagu itu isinya tentang sesuatu yang bahagia, ya tidak ada salahnya kita sambil tersenyum dalam menyanyikannya. Atau misalnya lagu itu kok ceritanya tentang perpisahan, misalnya ditinggal anaknya atau ditinggal ibunya, ya sampaikan itu dengan mimik wajah kita dan gestur badan kita. Itulah yang namanya ekspresi. Sampai di sini apakah anak-anak paham? Nanti kalau misalnya kalian ingin mengulang lagi ya tinggal di-play lagi video ini sehingga kalian benar-benar paham apa saja toh teknik vokal itu yang seperti apa. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pernafasan. Dalam bernyanyi itu, nafas itu penting sekali. Ketika kita bernafas dengan benar, kita akan bisa bernyanyi dengan baik. Ya, karena nafas itu dorongan kita ketika kita bernyanyi. Ada 3 pernafasan. Ini menurut buku yang sudah kalian terima ya, yang sudah dipinjamkan dari sekolah. Ada pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Diafragma tadi apa? Ayo, masih ingat gak? Ya, sekat rongga dada. Ketika kita bernafas, diafragma tuh akan mengembang. Otot perut di bagian depan, samping, dan belakang tuh semua akan mengembang. Sementara bagian atas kita tuh tetap rileks. Jadi kita nyanyinya juga akan lebih enak. Ya, nanti berikutnya Bu Yohana akan di materi berikutnya Bu Yohana akan membahas khusus tentang bagaimana latihan pernafasan ini. Oke, dari tadi kita membahas tentang teknik. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik ke bernyanyi secara berkelompok tadi. Kalau kita berkelompok itu tentunya ada yang namanya kerja tim, ya, kerja sama. Itu penting sekali. Sekarang saatnya kita berkolaborasi dan berkontribusi.
Nah, dalam bernyanyi juga begitu. Yang pertama pasti kesamaan pitch. Kalau kalian lihat ajang-ajang musik gitu ya, seperti Indonesian Idol atau X Factor atau ajang-ajang yang lain seperti itu, pitch itu ketepatan nada ya, kesamaan nada. Jadi pitchnya harus sama nih, misalnya antara alat musik dengan suara kita. Kemudian antara teman yang satu dengan teman yang lainnya sama-sama, karena ini unisono, mau nggak mau harus menyanyikan nada yang sama. Kalau saya menyanyikan nada do, Bu Citra juga harus menyanyikan nada do, jadi tidak boleh berbeda nadanya. Nah, karena kita membahas konsep bernyanyi unisono. Kalau paduan suara misalnya ada suara 1, 2, 3 ya jelas itu tidak bisa disebut unisono, karena unisono ini bernyanyi bersama satu suara saja. Lalu tempo, lagu tuh ada yang cepat, ada yang sedang, ya kan? Sesuai dengan mood lagunya, cepat lambatnya lagu. Lalu ada dinamika, lagu ada yang lembut nyanyinya, ada yang halus, kemudian ada yang nyanyinya kencang, menggebu-gebu keras suaranya seperti itu. Dan yang jelas ekspresinya harus sama kalau berkelompok. Jangan yang satunya happy, satunya sedih. Dan itu dilakukan supaya bisa baik penampilannya dengan berlatih. Ini secara teoritis seperti ini ya, karena kita nanti pada prakteknya tidak bernyanyi secara berkelompok karena pandemi COVID-19 ini. Kalian akan tetap bernyanyi tetapi secara individu. Kalau pitch ya berarti disamakan dengan iringannya, temponya juga samakan dengan iringannya, dinamikanya ikuti iringannya, lalu ekspresikan, jangan lupa lagunya seperti itu dengan cara lihat liriknya, cari tahu artinya. Oh, bungong jempa tuh apa sih? Boleh lebo itu apa toh? Dicari itu ya artinya supaya kalian paham liriknya sehingga bisa mengekspresikan dengan baik. Untuk lagu yang akan kita nyanyikan nanti untuk prakteknya adalah lagu daerah. Tapi sebelumnya kalian harus paham lagu daerah itu seperti apa. Lagu daerah itu kan lekat dalam kehidupan masyarakat ya. Tema-temanya pun diambil dari kehidupan sehari-hari kelompok masyarakat tertentu. Bisa pas bermain kemudian tiba-tiba nyanyi. Kan banyak tuh lagu-lagu yang untuk bermain tuh ya. Cuplak cuplak suweng suweng eteng kelenter mambu ketundung kutel pak empong lera lera sopong guyun dele ake dan seterusnya. Ada lagu tongon tong polong atu merak atu sapi endoke pecao siji. Nah, tahu nggak kalian lagu-lagu seperti ini? Ya, Bu Yohana berharap kalian tahu dong, ya kan? Meskipun kalian itu lahir di saat teknologi itu sedang hits-hitsnya gitu ya, tapi tetap jangan tinggalkan kearifan lokal, jangan tinggalkan budaya, kekayaan budaya yang kita miliki. Nah, sekarang kita mau lihat ciri-ciri lagu daerah nih. Yang pertama bersifat kedaerahan. Yang namanya lagu daerah pasti menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah mana? Yang menyesuaikan daerah dari mana lagu itu berasal. Kalau dari daerah Jawa Barat, misalnya lagu Cinge cangkeling manuk cingkleng cindetan ploska kolong bapak sotong bulanan. Itu kan bahasa Sunda ya. Lalu misalnya ke Surabaya, ke Jawa Timur, rek ayo rek melaku neng tunjungan. Kita ke Kalimantan, cik cik bariuk bilang ngasumping dari Jawa dan seterusnya. Itu salah satu ciri lagu daerah yang bersifat kedaerahan. Lalu turun temurun, lagu daerah itu dulu ya kan dibuatnya sudah lama nih, kita nggak tahu juga penciptanya siapa. Kemudian, nah bagaimana cara mengajarkannya? Melalui garis keturunan, diwariskan, diajarkan oleh orang yang lebih tua biasanya, entah keluarga kita, orang tua kita, atau nenek kita, seperti itu. Tema lagu sederhana, diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Melodinya sederhana, liriknya juga sederhana, dan mudah dipelajari. Khususnya untuk daerah kita sendiri, misalnya daerah Jawa, karena Bu Yana orang Jawa ya, saya pasti akan lebih mudah mempelajari lagu dari daerah Jawa. Tapi kalau yang dari daerah Kalimantan yang berbeda lagi, mempelajari lagu Jawa juga tidak mudah, begitu ya. Seperti itu untuk ciri-ciri lagu daerah. Bisa paham ya? Ibu berharap kalian bisa memahami setiap materi yang Ibu sampaikan. Nah, ini adalah salah satu contoh lagu daerah dari Nanggro Aceh Darussalam, judulnya Bungong Jempa. Di sini Ibu sudah menuliskan notasinya.
La si la sel la si la sel. Untuk lagunya nanti juga akan Ibu share di YouTube ya, di YouTube channelnya Bu Yohana. Nanti kalian bisa buka di sana. Nanti linknya akan Ibu share di kelas Microsoft Teams di kelas kalian. Nanti rajin-rajin buka kelas Microsoft Teams-nya supaya tidak ketinggalan berita atau materi. Kalau yang ini adalah lagu Boleh Lebo dari daerah Timur. Nah, itu notasinya juga sudah Ibu tuliskan ada di situ. Kalian bisa pelajari. Sama untuk lagunya seperti apa, Ibu sudah merekam dan nanti akan Ibu share di linknya di kelas Microsoft Teams. Ya, dari materi-materi yang tadi Ibu sampaikan itu Ibu ambil dari Seni Budaya SMP MTS kelas 7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Lalu Ibu ambil juga dari tim Abdi Guru tahun 2017, ini Seni Budaya untuk SMP. Bukunya seperti ini anak-anak. Ini penerbitnya adalah Erlangga. Lalu ada buku teori seni vokal yang ditulis oleh Bapak Slamet Raharjo tahun 1990. Meskipun buku lama, tetapi masih sangat relevan dengan keilmuan saat ini. Akhirnya, oke, apakah ada pertanyaan anak-anak? Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom chat di Microsoft Teams ya di kelas kalian, atau kalian bisa langsung menghubungi Ibu. Kalian sudah tahu pastinya kontak Ibu ya. Terima kasih sudah belajar, sudah tetap semangat meskipun saat ini kita pembelajaran jarak jauh, tetapi Ibu yakin dan percaya bahwa kalian terus semangat untuk belajar. Dan yang terakhir, terima kasih anak-anak, tetap semangat, pakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun di air mengalir, dan jaga jarak ketika kalian berada di kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!